Halo sahabat elektromedis, kali ini kita akan membahas materi pokok 2 tentang Non-Invasive Blood Pressure, NIBP Monitor. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melakukan pemeliharaan alat elektromedik diagnostik teknologi menengah, NIBP Monitor. Materi pokok 2 ini membahas tentang: pertama, gambaran umum, NIBP Monitor. Kedua, pemeliharaan bagian mekanik, termasuk persiapan. Ketiga, pengujian keselamatan listrik. Keempat, pengujian kinerja alat, NIBP Monitor. Kelima, teknik pemeliharaan preventif. Agar pembelajaran kita lebih efektif, pembahasan per sub-materi pokok akan dibahas secara terpisah. Untuk pembelajaran pertama, kita akan membahas sub-materi pokok 1, tentang gambaran umum alat NIB monitor yang bisa Anda pelajari dari modul pembelajaran. Yuk, mulai diakses ke modul. Kita akan membahas sub-materi pokok 2, tentang gambaran umum NIBP monitor. Ada beberapa macam dan merek alat NIBP yang beredar di Indonesia. Namun pada modul pelatihan ini diharapkan peserta mampu melakukan tata laksana pemeliharaan alat elektromedik teknologi sederhana NIBP otomatis dengan baik dan tepat. NIBP otomatis mengukur dan menampilkan tekanan darah arteri pasien. Penggunaan alat ini dapat membantu mengatasi beberapa masalah yang terkait dengan NIBP manual, seperti variasi teknik pengguna, ketajaman pendengaran, dan kesulitan memperoleh pengukuran pada pasien hipotensi. Selain itu, banyak alat NIBP otomatis yang dapat diprogram untuk pembacaan secara berkala dan akan membunyikan alarm jika tekanan darah pasien melebihi batas yang telah ditentukan. Sebagian besar unit menampilkan detak jantung berdasarkan bentuk gelombang tekanan darah. Monitor ini seringkali disertakan dalam monitor tanda vital yang juga dapat digunakan untuk mengukur suhu dan/atau saturasi oksigen pasien. Pengukuran tekanan darah arteri merupakan indikator penting dari kondisi fisiologis. Sebagai salah satu tes diagnostik yang paling sering digunakan, tes ini sangat penting dalam penata laksanaan pasien yang sedang menjalani anestesi atau menjalani pengobatan dan terapi lain untuk menentukan kebutuhan darah, pengganti volume, misalnya plasma expander, atau perubahan pengobatan. Meskipun teknik invasif untuk mengukur tekanan darah dapat memberikan akurasi yang lebih baik dan memungkinkan pengukuran terus-menerus selama siklus jantung dan pernapasan, teknik non-invasif paling sering digunakan karena risikonya yang rendah dan kesederhanaannya, serta telah terbukti cukup akurat untuk banyak aplikasi klinis. NIBP otomatis termasuk alat kesehatan kategori low risk berdasarkan Permenkes 54 tahun 2015. NIBP otomatis memiliki fungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual maupun otomatis, dalam memompa maupun mengurangi tekanan pada manset dengan sistem non-invasif. Dalam pengukuran darah, terdapat dua macam tekanan darah, yaitu sistolik, batas atas, dan diastolik, batas bawah. Tekanan sistolik sebesar 90 sampai dengan 120 mmHg, sedangkan tekanan diastolik sebesar 60 sampai dengan 80 mmHg. Bagian dari NIBP otomatis, yaitu: pertama, unit NIBP monitor. Kedua, manset. Ketiga, selang. Keempat, kabel power. Selanjutnya pengoperasian alat NIBP otomatis. Di dalam penggunaan alat kesehatan NIBP otomatis, harus berdasarkan prosedur yang baik dan benar sehingga didapat hasil yang optimal. Contoh umum dari SOP NIBP otomatis sebagai berikut. Pertama, yakinkan semua sisa udara yang masih terdapat di dalam bladder pada manset sisa pemeriksaan sebelumnya sudah habis dikeluarkan dengan cara menekan-nekannya. Bila masih ada sisa udara, maka hasil yang didapatkan nanti akan menjadi kurang tepat. Kedua, lilitkan manset pada lengan atas dengan menggunakan manset yang sesuai dengan ukuran lingkar lengan atas pasien. Ukuran manset. Manset dewasa kecil 17 hingga 25 cm. Manset dewasa standar 23 hingga 33 cm. Manset dewasa besar 31 hingga 40 cm.
Manset untuk diletakkan pada paha 38 hingga 50 cm. Bila salah menggunakan ukuran manset, maka hasil yang didapatkan nanti bisa menjadi sangat salah. Ketiga, saat memasangkan manset, juga harus diperhatikan artery marking atau garis tanda arteri yang dicetak pada manset. Garis tanda arteri ini harus diletakkan pada fossa cubiti atau lipat dalam siku saat pemasangan manset. Keempat, tekan tombol NIBP pada NIBP monitor untuk main running alat. Terakhir, hasil pembacaan akan otomatis tertampil di layar. Setelah Anda mempelajari gambaran umum alat NIBP monitor pada modul, selanjutnya, kita akan membahas sub-materi pokok 2 tentang pemeliharaan bagian mekanik alat NIBP monitor. Halo sahabat elektromedis, setelah Anda mempelajari gambaran umum alat NIBP monitor, mari kita mulai membahas sub-materi pokok 2 tentang pemeliharaan bagian mekanik NIBP monitor. Yuk kita simak. Setelah kita mengetahui gambaran umum dan pengoperasian NIBP monitor, sekarang kita sudah siap untuk masuk ke materi pokok. Kita akan membahas sub-materi pokok 2 tentang persiapan alat dan bahan pemeliharaan NIBP monitor. Pemeliharaan peralatan kesehatan dibagi 3 yaitu, pemeliharaan terencana, pemeliharaan preventif dan pemeliharaan tidak terencana, korektif, di mana alat tersebut tidak dapat difungsikan. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan pemeliharaan. Persiapkan alat dan bahan pemeliharaan berikut ini. Siapkan APD, pastikan APD terpakai dengan baik dan benar. Setelah persiapan sudah siap, selanjutnya kita akan membahas sub-materi pokok 2 tentang pemeliharaan bagian mekanik NIBP monitor. Pemeliharaan mekanik pada alat NIBP monitor meliputi pemeliharaan fisik alat dan aksesoris. Berikut penjelasannya. Periksa bagian luar dan kondisi kebersihan fisik secara menyeluruh. Badi alat tidak ada yang retak, terpasang dengan kencang satu dengan yang lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya. Pastikan tidak ada kerusakan fisik dan NIBP monitor berada pada tempat di mana alat itu selayaknya digunakan. Periksa pada bagian selang dan manset, pastikan tidak ada sobek maupun bocor. Bila manset rusak, ganti dengan yang baru. Periksa ukuran manset sesuai dengan karakteristik pasien tersedia dan berada tidak jauh dari NIBP monitor berada, misalnya di nurse station. Periksa fisik roda dan rem, bersihkan dari kotoran yang ada di sela-sela roda, lumasi roda agar troli mudah untuk dipindahkan. Periksa dan pastikan semua kondisi konektor dalam keadaan baik. Sekarang sahabat elektromedis sudah mempelajari pemeliharaan bagian mekanik. Pada kesempatan lain kita akan membahas sub-materi pokok 3 tentang pengujian keselamatan listrik alat NIBP monitor.